Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami yang bertemakan tentang sistem informasi penjualan pulsa, perancangan sistem transaksi pulsa berbasis web. Sebelum itu, kami di sini beranggotakan 5 orang. Ada Deliana Dariviana, Anggi Hikmah Putri, Muhammad Chandra Darmawan, saya sendiri Muhammad Rifali Yusuf, dan Muzizat Ramadan. Latar belakang, komunikasi adalah salah satu aktivitas yang paling mendasar di dalam kehidupan umat manusia. Perkembangan komunikasi antar manusia tidak terlepas dari pengaruh naluri kemanusiaan itu sendiri. Begitu pentingnya komunikasi bagi manusia. Hal ini yang kemudian mendorong manusia untuk terus mengembangkan teknik maupun teknologi komunikasi. Salah satu teknologi komunikasi yang paling populer dan banyak digunakan oleh masyarakat di dunia sekarang ini adalah teknologi telepon seluler untuk dapat menikmati semua layanan yang terdapat di dalam telepon seluler. Seseorang harus berlangganan dengan operator penyedia layanan seluler, baik itu berlangganan secara prabayar maupun pasca bayar. Untuk dapat menikmati layanan telepon seluler, seseorang harus berlangganan secara paksa bayar kepada pihak operator penyedia layanan. Tapi, seiring pengembangan dan pertumbuhan teknologi telepon seluler di Indonesia, sekarang ini banyak bermunculan operator penyedia layanan seluler. Di dalam perjalanannya, pulsa sendiri dikenal terdiri dari 2 jenis, yaitu pulsa fisik dan pulsa elektronik. Penjualan pulsa yang dilakukan secara manual biasanya di dalam pencatatan laporan penjualan juga dilakukan secara manual. Pencatatan laporan penjualan secara manual juga sangat rentan terjadi human error. Oleh karena itu, si pulsa ingin membuat sebuah sistem yang dapat mempermudah dalam melakukan proses penjualan pulsa elektronik, yang dapat menangani proses penjualan pulsa yang otomatis terjamin di dalam memberikan sebuah laporan penjualan yang valid, dapat dipertanggungjawabkan, serta bertahan lama. Selanjutnya, ruang lingkup. Dalam penulisan tugas akhir ini mengambil objek perancangan pada pembelian pulsa elektronik maupun voucher. Batasan atau ruang lingkup diperlukan untuk menghindari penafsiran yang berbeda terhadap masalah yang akan dibahas. Makalah ini membahas proses input nomor pembeli pulsa, memilih jumlah pulsa yang dibeli, dan menampilkan pengisian pulsa yang sudah berhasil atau gagal. Selanjutnya ada tampilan halaman mockup. Yang pertama ada halaman login. From menu login akan menampilkan sebuah halaman username dan password dari aplikasi ini. Dan yang kedua ada halaman dashboard. Pada tampilan halaman dashboard ini akan muncul pertama kali saat user mengakses sistem. Pada halaman dashboard terdapat beberapa menu untuk melaksanakan aksi. Dan yang ketiga ada halaman nominal. From tambah nominal akan menampilkan from nominal yang akan dimasukkan ke dalam data nominal. Dan yang keempat ada halaman tambah pelanggan. From data pelanggan akan menampilkan nama pelanggan, alamat, dan nomor telepon yang akan dimasukkan ke dalam data pelanggan. Saya Anggi Hikmah Putri akan menjelaskan tentang halaman tambah transaksi. Di sini di halaman tambah transaksi telah disediakan form berisi nomor telepon, pilih nama pelanggan, pilih nominal, pilih harga dengan tanggal serta status. Kemudian ada tampilan dari hasil kuesioner. Yang pertama ada nama. Di sini terdapat 13 responden dengan kelas yang berbeda-beda. Sebenarnya di sini ada 2 kelas, tapi hanya karena penulisan huruf saja, jadi di sini terdapat 3 kelas. Berikut ini adalah beberapa orang yang telah mengisi kuesioner. Itu ada 13 orang. Yang pertama dengan NIM 122000796, yang kedua 122000686, lalu 122000538, 122000489, 122000846, 122000802, 122000516, 122000883, 122001016, 122000767,
12.200.512, 12.200.722, 12.200.677. Berikut adalah hasil pengujian berdasarkan kuesioner. Untuk hasil pengujian pada tampilan login, respon yang didapat adalah 100% mudah dimengerti dan digunakan. Untuk hasil pengujian tampilan dashboard, respon yang didapat 92,9% dapat dimengerti dan digunakan, dan 7,1% mungkin dimengerti dan digunakan. Untuk hasil pengujian tampilan tambah pelanggan, respon yang didapat 100% dapat dimengerti dan digunakan. Untuk hasil pengujian tampilan nominal, respon yang didapat 92,9% dapat dimengerti dan digunakan, dan 7,1% mungkin dimengerti dan digunakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Darmawan. Di sini saya akan merumuskan presentasi dari teman saya tadi. Yang pertama, respon proses tambah transaksi. Dari 18 orang merespon proses tambah transaksi di aplikasi yang kami buat itu mudah dimengerti, yaitu 84,8% banding 7,7%, jauh lebih baik. Yang kedua, respon pertanyaan seputar aplikasi akan berjalan sukses atau tidak. Di sini, dari 12 orang merespon bahwa aplikasi yang kami buat akan berjalan dengan sukses, yaitu 41,7%. Dapat kita lihat di layar berikut respon nilai terhadap aplikasi yang kami buat. Ada 18 orang merespon dengan baik, yaitu 61,5% banding 38,5%. Jadi nilai kesuksesan bagi aplikasi yang kami buat yaitu 61,5% lebih baik dibanding 38,5%. Lalu berikutnya ada kesimpulan dari aplikasi yang kami buat. Dengan analisis perencanaan sistem yang meliputi pembuatan use case diagram, activity diagram, cost diagram, maka sistem pengolahan data penjualan berhasil dirancang. Yang kedua, sistem pengolahan data penjualan pulsa dapat mengolah data master, data transaksi, dan data laporan. Yang ketiga, sistem pengolahan data penjualan pulsa berhasil dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, serta menggunakan framework, kode Igniter, dan perangkat lunak berbasis open source. Saran, diharapkan sistem ini mampu dikembangkan menjadi sistem yang dapat melakukan transaksi secara online, sehingga pelanggan yang enggan berjalan ke toko mampu mengisi ulang pulsa dengan ketentuan pelanggan harus terkoneksi dengan internet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya sudah menonton presentasi dari kami. Mohon maaf ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.